Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share yang Allah cintai, Allah berfirman, "Aku sebagaimana persangkaan hambaku." Maka perkataan, perasaan, dan persangkaan adalah bagian dari doa yang bisa saja Allah kabulkan. Bukan bisa saja, tapi juga bisa jadi Allah kabulkan. Maka berhati-hatilah dengan segala persangkaan kita. Alangkah ruginya bila dengan hidup yang begitu singkat seperti ini kita memiliki banyak persangkaan yang negatif. Kali ini di program Inspiring Islam, Islam The True Inspiration akan kita bahas kajian muslimah tentang bagaimana agar kita selalu memiliki positive thinking, positive feeling. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang. Juga tadi subhanallah ya, kita sudah dengarkan dari Mbak Febri. Subhanallah ya, beliau motivator yang bisa memotivasi kita. Temanya hari ini tentang positive thinking, positive feeling gitu ya. Jadi kalau saya memberikan materi dari sisi ruhiyah. Jadi apa yang beliau sampaikan, subhanallah ya, intinya semua setelah tadi juga kebetulan saya dengarkan, kuncinya sih ketika kita positive thinking itu berkaitan dengan konsep diri yang kita miliki, gitu ya. Jadi ketika kita memiliki konsep diri yang positif, insya Allah pikiran-pikiran kita pun akan selalu positif, gitu ya, seperti itu. Ya saya pribadi misalnya, maaf saya sudah menikah 19 tahun, kebetulan saya nikah selesai kuliah S1, tapi Allah berikan ujian, karena saya tadi Mbak Febri sudah dari sisi motivasi, saya lebih ke bidang syariahnya ya. Nah, Allah ternyata memberikan ujian 19 tahun kami menikah, itu ternyata Allah belum berikan seorang anak pun hingga sampai saat ini ya. Tapi tadi lagi-lagi kalau kita punya selalu berpikiran positif ya, pasti Allah memberikan hikmah tersendiri gitu ya bagi kami. Kenapa 19 tahun menikah kok belum dikarunia anak gitu. Kadang kalau di Facebook ataupun di email itu banyak yang bertanya Bu Iin atau Mbak Iin gitu ya. Bagi saya ustazah itu suatu doa ya. Jadi sebenarnya artinya itu guru ya kalau ustazah, tapi itu suatu doa. Gimana sih Mbak kiat-kiatnya 19 tahun menikah belum dikarunia anak tapi masih bisa harmonis. Kebetulan suami juga suka ngisi ceramah kemana-mana gitu ya. Dan kami berdua sekarang ini aktif di travel haji dan umroh, bukan promosi ya, tapi artinya saya bisa memberikan rasa cinta saya walaupun belum ada anak kepada ibu-ibu yang sepuh. Ketika kemarin saya baru pulang umroh juga, kebetulan saya beberapa bulan atau mungkin Februari saya pergi lagi, dan itu subhanallah gratis semua dari Allah. Subhanallah, mau umroh gratis enggak? Mau ya. Jadi semua dari Allah itu gratis. Ya tadi karena positive thinking ya, akhirnya menimbulkan perasaan feeling saya tuh jadi senang. Nah sekarang apa sih kiat-kiat supaya kita bisa memiliki perasaan yang selalu positif gitu ya. Tadi subhanallah ya, materinya dari Mbak Febri itu juga akan saya jadikan ilmu baru ya. Jadi yang pertama, ketika kita ingin memiliki pribadi yang punya konsep diri kita positif, misalnya gini, dulu juga saya ketika tampil pertama tahun berapa ya jadi MC 1991 waktu kuliah, itu masih belum pede seperti ini ya, kadang gemeteran, tapi ketika jam terbang saya nambah gitu, alhamdulillah sebulan saya kebetulan gratis juga ceramah di Hong Kong itu. Nah keruan kemarin kan Umi Pipik baru pulang dari sana, saya diundang juga waktu 2009 itu di Hong Kong itu, di situ nambah jam terbang ya, ada 150.000 nakerwan BMT, kita sebutnya buruh migran Indonesia. Itu saya selalu keliling di sana namanya distrik ya, di Yomate, di Koswebe, itu kita keliling dengan nambah jam-jam terbang gitu ya. Itu insya Allah kita akan menambah kepercayaan diri kita. Nah secara syariah apa nih yang harus kita miliki agar kita menjadi muslimah yang selalu tadi positive thinking? Yang pertama adalah, boleh dicatat atau didengar atau di HP juga boleh. Yang pertama adalah sahihul ibadah.
gitu ya. Bahasa Arabnya sahihul ibadah, bahasa Indonesianya ibadah yang benar. Kenapa saya katakan ibadah yang benar? Karena misalnya ketika kita beribadah tidak benar gitu ya. Soalnya ada sahabat saya gitu ya, dan ibu-ibu banyak ya, karena sekarang kan era dunia maya, itu curhat, bayiin gimana ya, saya 35 tahun kok belum dapat jodoh gitu ya. Padahal saya sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan saya sudah umroh, dirodoh sama multajam, kok sampai sekarang jodoh saya belum ada yang bayiin. Kalau kita selalu berpikir, kok jahat ya Allah, padahal kan saya rajin dakwah, saya kan baik, kok saya belum dapat jodoh ya gitu misalnya. Nah itu pertama, dengan sahihul ibadah, ibadah yang baik dan benar itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kembali lagi ketika adik-adik atau mbak-mbak semua punya tadi ya sahihul ibadah kita baikkan gitu. Coba kita introspeksi diri misalnya, kenapa ya saya masih buruk sangka, kok Ahwat ini ujiannya bagus ya, padahal kayaknya nggak pinter deh, kok aku B ya, dia kok A gitu. Bisa jadi Ahwat ini sangat dekat kepada Allah. Ketika kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Saya aja terharu ya, bukan membanggakan ya, tapi setahun memang saya memantaskan diri kepada Allah. Sudah dengar sih bocoran, Bu In dengar-dengar akan sering dikirim ke tanah suci loh, tapi saya coba memantaskan diri. Malah ada teman saya, subhanallah, itu sudah 33 kali ke tanah suci, dan itu banyak gratis. Beliau memang pintar ya, anaknya juga hafal Quran semua. Almarhumah Ustazah Yoyo, saya sebut nama beliau. Beliau itu sampai kurang lebih 30 kali ke tanah suci karena anaknya hafal-hafal Al-Quran, sehingga diundang oleh Raja Saudi ikut MTQ. Tiba-tiba dekat Safa Marwah, sudah dekat Jeddah dan sebagainya, saya bikin umroh kan dekat, bikin 1 kali, sudah berapa kali gitu ya. Jadi yang pertama sahihul ibadah, ibadah kita harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan percaya lagi, maaf ya, kepada hal-hal yang syirik. Misalnya nih, percaya tadi kalau Mbak In tipenya agak serius ya, tadi kan Mbak Febri lincah ya, jadi beda-beda, tapi insya Allah yang penting sampai ya. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, kita sudah tadi punya positive thinking, positive feeling, itu bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Saya sering ya ke majlis taklim ngisi ibu-ibu jangan merasa, oh saya neng boro-boro punya tanah sepengki pun enggak, saya nggak mungkin haji dan umroh. Saya katakan ibu, tambah sholat duha ibu. Jangan cuma 2, 4, 6 rakaat, tapi 12 rakaat. Jam 8 sampai jam 9 biasanya suami itu seperti itu. Artinya memang harus kami juga muhasabah diri. Misalnya gini, kok sedikit ya yang tahun ini daftar umroh ke kita. Jangan menyalahkan orang lain. Benar kata Mbak Febri tadi, fokus pada kesalahan diri kita. Kayaknya kita agak menurun nih sholatnya, coba kita tambah lagi duha. Subhanallah, kita tambah lagi sholat duha kita, dan ternyata memang gak lama ada saja yang daftar umroh gitu ya, subhanallah. Dan haji plus ya, karena haji yang sekarang 10 tahun agak lama. Jadi yang pertama sahihul ibadah, kita perhatikan ibadah yang dicontoh oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan percaya perbintangan. Jadi kalau Mbak mau dapat nilai bagus ya belajar. Setelah belajar kita berdoa, baru kita bertawakal pada Allah gitu ya. Jadi kebetulan maaf, saya dan suami pun sudah mencoba ya semi bayi tabung dan sebagainya, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Suami adik saya meninggal tahun lalu 2012, dan dia punya anak yatim yang lucu-lucu. Akhirnya 2 anak yatim ini sekarang dekat sama kami, berenang, kadang Bude, kan manggilnya Bude ya. Bude lagi di bus, kadang saya, Bude apa sih PR ini agama, dia biasanya nanya PR agama Islam ya. Lalu saya berikan. Kemudian juga kan mama stroke ya, jadi saya harus merawat beliau. Jadi selalu positif thinking, kalaupun maaf ya, Allah takdirkan sudah menopause kita tidak punya anak, memang ada di Al-Quran. Yang kedua adalah salimul akidah. Salimul akidah itu akidah yang lurus. Jangan bengkok-bengkok. Sekarang ini Masya Allah ya. Jadi kadang kita masih percaya pada dunia mistik. Misalnya seperti ini, ketika ada suara burung, tetangga bilang, aduh Mbak In mau ada yang meninggal nih. Itu juga ada bagian dari musyrik ya, syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Kalau memang mau meninggal itu secara kebetulan saja. Jadi bukan karena ada suara burung nih mau ada yang meninggal. Atau mungkin gini, anak gadis wanita makan di pintu, jodohnya akan lama. Sebenarnya nggak sopan makan di depan pintu gitu ya, seperti itu. Kalau jodoh sih memang sudah jodoh. Subhanallah ya, saya selesai kuliah, saya ta'aruf hanya seminggu dengan suami saya. Sekarang pernikahan saya mau 20 tahun depan. Kami kenalan ta'aruf hanya 1 pekan, dan saya kemudian minggu depannya saya dilamar. Dan saya sangat percaya, Mbak Oki juga gitu kan ya, Mbak Oki Septiana Dewi, dan mereka dan subhanallah memang seperti itu. Jadi dalam Islam bukan saya keras ya. Setelah saya baca buku di Mbak Febrianti, beliau mencari-cari tentang ada di situ bolehkah pacaran dalam Islam. Ternyata memang tadi ya,
Kadang ada yang bertanya, Mbak Iin, kok bisa tumbuh cinta sih? Kan gak kenalan, kan ta'aruf cuma 1 pekan, kok bisa sampai sekarang mau 20 tahun gitu ya? Kok bisa tumbuh rasa cinta ya? Jadi ketika suami kita misalnya nanti sudah berkeluarga, ketika dia katakan, saya terima nikahnya, kawinnya Bu Iin binti siapa, disitulah Allah berikan rasa mahabbah. Mbak Oki juga saya baca ya di YouTube, beliau itu mengatakan, saya baru ada rasa cinta sama suami saya sebulan ini setelah beliau dari Kairo dan Mesir itu ya. Jadi Allah akan tumbuhkan, gak usah takut. Jadi kalian tuh tugasnya sekarang belajar, belajar dan belajar. Nanti suatu saat memang, maaf ya, kalau wanita soleha, dia pasti akan berjodoh dengan ikhwan yang soleh. Itu udah janji Allah. Jadi kita juga harus memantaskan diri kita di hadapan Allah. Aduh, aku supaya dapat ikhwan soleh ini gimana ya? Ya kalau kita mau dapat ikhwan yang hafal 1-2 juz, minimal kita juga juz 30 sudah hafal. Dan itu pasti akan bertemu dengan ikhwan yang insya Allah dia juga hafal juz 30 sudah gitu ya. Jadi kita ke 29, kemudian ke juz 28 dan sebagainya. Jadi tadi ya, apa yang kedua dicatat tadi? Iya. Ya, jadi sohiyul ibadah, salimul akidah. Jadi hati-hati dengan akidah. Pokoknya tidak boleh percaya lagi pada perbintangan, pada feng shui. Rumah saya tusuk sate. Alhamdulillah 40 tahun itu rumah almarhum bapak, rumah kenangan mamah sama bapak menikah di situ. Belum pernah tuh ada kejadian, maaf ya, ditabrak apa kan orang bilang tusuk sate feng shui tidak boleh. Saya tidak percaya. Saya percaya kepada Allah, bahwa kalau kita dekat kepada Allah, kita minta di saat-saat sholat kita sambil menangis. Jadi sama Allah kalau bisa menangis ya ketika kita tahajud. Ya Allah, apa nih hajat yang sangat kita inginkan? Kalau kalian mungkin karena kedokteran susah ya, saya pingin bisa lulus dengan baik agar membahagiakan orang tua. Sambil nangis kita memohon kepada Allah. Itu biasanya ada saja jalan-jalannya. Kan kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, sungguh akan aku berikan jalan keluar baginya. Nah, tadi kembali lagi, kenapa ada seseorang yang tadi ya punya masa lalu berdasarkan persepsi yang kita tangkap gitu ya. Betul, tapi kadang kalau dari sisi syariah, Allah berikan namanya basiroh, atau mungkin kalau feeling itu, kalau basiroh itu dalam bimbingan Allah. Misalnya kita naik busway, kayaknya orang ini jahat deh mau ngambil dompet saya. Itu bukan, makanya ada hadis gini, hati-hati dengan firasat mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Ada teman saya, suaminya dosen IPB. Entah kenapa seminggu sebelum meninggal, beliau tuh selalu cerita indahnya surga. Umi, surga tuh indah gini ya Mi. Terus diajarkan naik motor. Ternyata abinya itu betul meninggal. Ternyata abinya ingin memberikan pendidikan kemandirian. Kamu bisa belajar motor ya, biar bisa nanti ke pasar sendiri tanpa abi. Ternyata suatu hari sepekan setelah banyak cerita tentang indahnya surga, beliau ditelepon polisi dan ternyata satu angkot ke IPB itu ya, Baranang Siang atau apa, itu sudah pakai line polis gitu ya, sudah jadi jenazah dan ternyata memang meninggal dunia. Itu firasat. Dia kok merasa, kok aku dididik ini ya, bisa diajarin motor. Terus suami selalu, istri solihah tuh seperti ini dek, selalu seperti itu. Dan hati-hati, firasat itu benar. Kadang ada saudara kita yang mau meninggal, ayah atau ibu kita misalnya, kok kaki kita suka lemes ya, bukan kedutan ya, bukan kedutan, firasat kok nggak nyaman gitu ya. Saya waktu suami adik saya mau meninggal tuh, Mbak, suamiku kritis Mbak, itu saya ke kamar mandi bolak-balik ambil anduk itu sampai limbung ya. Ya yasinkan saja. Adikku sudah nangis gitu ya, karena dia, Mbak, aku menjanda umur 35. Terus saya pelukkan ya, kita dikuburkan. Terus dia nangis, dia buka lemari baju suaminya 33 tahun, adik saya 35 tahun dengan anaknya 2 yang anak yatim sekarang. Dan itu sekarang menjadi anak kami gitu. Jadi Allah tuh punya rencana indah. Oh, ini rupanya 19 tahun adikku suaminya meninggal duluan, sehingga ada 2 anak yatim yang sekarang manggilnya Uwa sama Bude. Saya kan Bude, suami Sunda manggil Uwa. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi ketika misalnya akidah kita sudah benar, itu akan menimbulkan sifat yang positif. Kita juga kadang kalau mau ceramah nih, saya kadang membaca salim, aduh tadi hadisnya lupa, ayatnya lupa, tiba-tiba Allah bantu aja twing baca ayat ini gitu ya. Itu karena udah menambah jam terbang juga, tapi malamnya kita persiapkan ruhiyah dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua, kemudian yang ketiga, matinul huluk. Bahasa Arabnya matinul huluk itu akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW, anna bu'istu liutamimal makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk memperbaiki akhlak umatku gitu ya, seperti itu. Jadi kalau maaf ya, muslimah itu akhlak, bukan berarti maaf kita kadang sudah berbusana muslimah pun ini kan hijrah ya, kita memilih, bukan berarti ya karena memang Islam itu indah. Ada hadis gini, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sulit, sementara neraka dikelilingi oleh hawa nafsu. Kita kan di dunia ini nggak boleh
minum homer, tapi nanti kita di akhirat boleh minum homer sepuas-puasnya. Kenapa kalau makanan itu kita harus cari yang halal, MUI? Saya nggak akan pernah mau makan kalau tidak ada sertifikat MUI, karena bagi saya ataupun bagi kita semua, doa itu sangat dipengaruhi oleh kebersihan makanan yang kita makan. Pernah pada suatu hari sahabat, ya Rasulullah, si fulan kok berdoa nggak pernah dikabulkan oleh Allah, kenapa? Padahal doanya kayaknya serius gitu sambil nangis. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, bagaimana doanya mau dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, kemudian sikapnya pun menunjukkan hal haram. Bagaimana Allah menjaga doa-doanya gitu ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh, apalagi bagi ibu-ibu yang hamil muda atau sudah berumah tangga. Itu saya kalau ceramah sangat hati-hati ke ibu-ibu, karena Imam Syafi'i 7 tahun bisa hafal Al-Quran. Itu suatu hari dia dititipkan oleh ibunya atau saudaranya ke rumah tetangganya. Itu sampai ibunya mengorek mulut beliau, karena saking takutnya Imam Syafi'i diberikan makanan yang tidak halal. Kenapa? Ya karena supaya hafalan Qurannya tetap terjaga. Bayangkan 7 tahun beliau sudah hafal 30 juz. Kita aja ngapalin juz 30 kadang amma ya tasa'alun anin naba'il azim. Kebalik-balik ya, udah hafal An-Naba, surat Al-Mulk lupa. Tapi kan kita berikhtiar sebelum menghadap Allah, mudah-mudahan ya Allah hafalanku nambah. Setelah juz 30 bisa, kita ke 29 Al-Mulk, misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ibu-ibu Majlis Taklim juga kan Yasin juga harus hafal gitu ya, karena kita itu minimal Yasin juga harus hafal gitu ya. Jadi seperti itu. Matinul akhlak, coba matinul huluk, akhlak yang mulia. Coba kita perhatikan misalnya bertahap, berbusana muslimah, kita apakah layak yang kita tertawa terbahak-bahak misalnya, sementara kita sudah menutup aurat rapi. Itu memang sangat dijaga gitu ya, hal seperti itu. Bahkan maaf, karena Mbak In kemarin bawa jamaah, jadi bawa jamaah itu subhanallah, akhlak pribadi semua 35 jamaah itu Mbak In cuma bisa berdoa, ya Allah jangan kau tunjukkan sesuatu yang tidak aku sanggup lihat di tanah suci. Dan ternyata kita bantu dengan tilawah, sementara jemaah lagi tidur Mbak In di bus kan bisa tilawah, karena satu hari kan kita odos ada ya, satu hari harus 1 juz di sana, karena tanah suci tidak sibuk ngapa-ngapain, cuma ibadah ya bisa 2 juz dan sebagainya. Tiba-tiba Masya Allah ya, ada jamaah yang mungkin dia kurang menjaga lisannya, tertawa terbahak-bahak gitu ya. Dan ternyata malam hari itu lampu gelap, kamarnya dia saja gitu. Sampai saya nasihatin, ibu, maaf ini tanah suci, kalau ketawa jangan terbahak-bahak, kan jin Islam ada di mana-mana ya, bukan saya nakut-nakutin. Terus dia bilang, iya Bu Iin, saya minta maaf Ustazah. Ya sudah, kita perbaiki, kita istighfar, tertawanya jangan keras-keras. Karena boleh jadi di sini ada jin Islam dan kamar kosong. Ketika masuk hotelnya kan kita assalamualaikum, karena kamar itu kan bisa aja bekas jamaah yang lain meninggal dunia dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita takut ya, karena kalau tanah suci itu sangat cepat hisapnya. Pernah dulu almarhum bapak bawa jamaah, itu beliau sangat haus di Arafah Mina. Padahal beliau tuh sudah beli, sudah lihat itu koktail ya, sudah pengen minum. Itu waktu di Arafah dia kehausan. Ternyata pas dibuka apa? Dibuka isinya, dalamnya tauco. Dan ini gak bohong, karena bapak dulu bawa jemaah rombongan juga haji yang reguler. Ya saya beristighfar, kata almarhum bapak, ya sudah istighfar saja, mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi bukan berarti benar ya Mbak In kejadian di tanah suci, insya Allah sangat benar. Bahkan kalian dengarkan bagaimana dulu Hari Mukti yang merasa selalu disanjung. Terus ada kisahnya di majalah saya baca Hai atau apa, ketika dia hijrah gitu ya, beliau ketika sujud itu seperti mencium bau kotoran manusia, karena beliau merasa ketika tampil itu ditepukin tangan, diaplos oleh penonton. Beliau kan beristighfar ya, jadi memang betul. Jadi yang tadi matinul uluk. Terus yang keempat, supaya kita selalu positive thinking ya. Yang keempat, biasanya dia bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita selalu bermanfaat untuk orang lain, kadang kita nih dari Senin sampai Sabtu, biasanya saya sama suami itu punya jadwal, Dek kamu ceramahnya kemana saja Senin, kamu rapat jam berapa Dek. Jadi punya time schedule. Jadi kita hidup tuh dinamis, nggak peduli dengan, ya mungkin ada teman kita yang iri. Itu betul, dalam Islam memang ada hadisnya, yang membenci kita itu muslim yang beriman, mukmin yang beriman, setan yang menggerut ke nafsumu, dan orang munafik yang membencimu. Itu ada di buku Tahapan-Tahapan Cinta, saya lupa pengarangnya, kalau nggak salah Fatiakan ya, di situ ada. Misalnya kayak saya misalnya gini, kita udah berpenampilan sederhana, kita naik angkot, tiba-tiba betul kata Mbak Febrianti tadi, misalnya dia ngeliatin kita dari atas ke bawah gitu ya, aduh kok nggak enak sekali, tapi kita senyum, Ibu, assalamualaikum, apa kabar?
kelihatan. Karena kalau wanita itu kan lebih menggunakan tadi ya perasaan gitu ya. Kalau saya lebih agak cenderung sekarang lebih sering ke logika, karena yang kita hadapi umat banyak, persoalannya banyak, kemudian jamaah yang ini. Jadi kalau nggak positive thinking itu nggak akan ada tadi ya positive feeling, nggak nyaman gitu ya. Tapi dengan bawa jamaah kita yang ini semua minta diperhatikan, tapi kita selalu menghilangkan tadi ya persepsi yang buruk, enggak. Jadi kalau dalam Islam itu buat 70 kemungkinan. Misalnya gini, oh sahabat kita terlambat kuliah, oh mungkin ibunya sedang sakit. Kalau yang sudah menikah, oh mungkin suaminya atau anaknya sedang panas sehingga dia tidak kuliahnya terlambat. Jadi sampai buat 70 kemungkinan. Kita jadi selalu harus husnuzon. Kan ada di surat At-Tahrim ya, nanti bisa dibuka ayat 8 kalau nggak salah. Hai orang-orang beriman, jika ada orang kafir atau orang munafik membawa berita, maka kamu harus tabayun, check and recheck. Itu sangat penting gitu ya. Jadi apalagi dengan dunia maya seperti ini, itu orang mengadu domba, fitnah dan sebagainya, dan hindarkan bantah-bantahan ya, karena itu buang-buang waktu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita tadi ya, kadang wanita lebih pada perasaan, ya Allah aku seperti ini. Ya kayak tadi kebayang nggak 19 tahun kayak Bu Iin, belum punya anak, terus tidak ditambah ruya yang baik, tidak ditambah ibadah-ibadah nafilah atau sunnah yang lain, jangan harap bisa, maaf ya, mungkin berdiri tegar. Kita juga tidak boleh berkalau-kalau. Artinya ini semua atas kehendak Allah. Ada teman yang baru 5 tahun aku udah mulai goncang pernikahan aku karena aku sudah nggak nyaman, mertuanya harus dia punya anak gitu. Kalau suami kan ya sudahlah deh, ini bagian ujian dari Allah, kita jalani berdua. Apalagi saya kan sudah mau 44 tahun, suami 48, jadi terserah Allah saja kata suami. Ya untung suaminya juga paham, mengerti agama, jadi ya saya enjoy aja kemana-mana, kadang ke daerah gitu ya, memberikan motivasi ke ibu-ibu posweka dan sebagainya. Jadi tadi kembali lagi ketika misalnya tadi sudah 4 hal dulu ya, sebetulnya ada 10 bermanfaat untuk orang lain. Biasanya kita lebih enjoy ya kalau kita sudah bermanfaat pada orang lain. Tadi ya, pokoknya setiap ada hal-hal buruk, buatlah selalu 70 kemungkinan. Oh dia tidak seperti ini. Oh dia bukan seperti yang apa. Kan kata Allah, aku adalah persangkaan hambaku. Jadi masa sih Allah, pokoknya kalian misalnya gini, saya selesai kuliah, pengen punya suami yang soleh, saya yakin bisa mendapatkannya, tapi saya juga buat kepantasan di sisi Allah, bernutup aurat rapi, kemudian pelajari ilmu Islam dengan baik, suatu hari nanti pasti akan datang iwan yang soleh, itu yakin. Jadi di benak kita tuh, otak kita kan jadi tidak ada bemper, misal gini, aku bisa nggak ya jadi panitia seminar, kayaknya aku nggak bisa deh. Nah itu udah ada bemper duluan. Ya benar, kata Allah, aku mengikuti persangkaan hambaku. Aku nggak bisa benar, itu doa. Jadi hati-hati, karena kadang apa yang kita rasakan, kita ucapkan, itu adalah bagian dari doa. Jadi kalian subhanallah gitu ya. Apalagi jamaah juga cerita ya, ketika sudah kesana tuh pasti pengen balik lagi. Baru pada sebulan Bu Iin, kangen ya, pengen kesana lagi Ramadan. Ayo Bu, nabung atau kita berdoa lagi sama Allah. Mudah-mudahan ada yang memanggil lagi gitu ya. Jadi subhanallah. Karena memang haji lama sekali ya, sayang 10 tahun. Dan itu lama ya. Kalau kita kan dulu, kebetulan saya diajak almarhum Bapak Haji itu tahun 1991 masih kuliah. Itu belum ada waiting list. Sekarang kan 10 tahun di Surabaya, 15 tahun. Mungkin itu saja dulu ya. Jadi intinya sih tadi kedekatan kita kepada Allah itu akan menimbulkan selalu positive thinking. Pokoknya intinya kita harus dekat pada Allah, itu kuncinya ya. Terus yang kedua, jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan Allah, itu insya Allah. Terus buat selalu kepantasan di sisi Allah agar tadi kita memiliki ruhiyah yang baik. Lebih kurangnya Mbak In mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.